Kekhawatiran itu selalu ada karena kan kita akan menghadapi masa yang di sana ada mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tuhan sudah berbuat untuk kita, berarti kan kita meyakini bahwa Tuhan juga akan berbuat di tahun berikutnya kan. Nah, itu yang membuat kita akhirnya memiliki keyakinan bahwa kita terhindar dari kekhawatiran. Untuk tahun yang baru, apa kita bisa memanfaatkan momen ini juga untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan agar lebih dalam lagi. Halo Sobat Askara Channel, kita kembali lagi di Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan di minggu terakhir di tahun 2022 ini, kita berjumpa kembali dengan Bapak Oti Priambodo. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Sama-sama. Ya, kita berbincang lagi nih ya Pak ya. Untuk sekitar akhir tahun ya? Iya, akhir tahun nih Pak ya. Tinggal menjelang tahun baru. Betul. Berapa hari lagi, berapa jam lagi itu sudah tahun baru. Nah, karena itu Pak, untuk kali ini kita mau menyambut tahun baru itu dengan harapan baru. Jadi inilah tema yang akan kita... Tahun baru, harapan baru ya? Betul Pak, yang akan kita bicarakan. Nah Pak, biasanya kan memang sesuatu yang baru itu membuat kita lebih semangat, lebih termotivasi begitu. Nah, bagaimana dengan pergantian tahun ini? Kira-kira mindset apa yang harus kita punyai untuk menyambut tahun baru? Ya, ini pertanyaan yang biasanya muncul di akhir-akhir tahun ya. Iya. Jadi mindset apa yang sebaiknya kita miliki ya dalam menyambut tahun baru ini? Kalau kita perhatikan bahwa selama perjalanan pada tahun ini kan kita menyadari itu semuanya karena pimpinan Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan. Kemudian kita pasti juga memasuki tahun yang baru itu biasanya ada beberapa rencana-rencana yang ada, khususnya di tahun ini ya. Paling tidak memasuki tahun yang ada yang sudah kita jalani ini pada tahun 2022 ini, itu kan ada banyak hal yang membuat kita mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dibanding dengan tahun sebelumnya, ya kan? Berarti ada sesuatu yang baru lagi yang akan kita juga hadapi di tahun yang berikutnya kan? Jadi paling tidak kalau kita bertanya berkaitan dengan mindset apa yang sebaiknya kita miliki dalam menyambut tahun baru, paling tidak dalam setiap saat kita harus memiliki atau membuka wawasan untuk sebuah perubahan. Nah, itu mindset itu. Jadi kita terbuka untuk memiliki wawasan yang baru. Kita kan pasti juga mendapatkan sesuatu yang baru juga kan pada tahun ini kan. Dalam hal mungkin yang bekerja kita melakukan pekerjaan yang baru atau tugas-tugas baru. Tugas-tugas baru. Paling tidak kan di tahun yang berikutnya kan ada tugas-tugas baru. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang belum ditangani dan sebagainya, pasti ada sesuatu yang akan kita lakukan pada tahun berikutnya. Paling tidak ketika kita memasuki pada tahun atau masa-masa berikutnya, selalu kita menghadapi kepada satu peristiwa yang baru dan kita harus terbuka. Terbuka itu kuncinya Pak. Open minded. Ya, betul. Kalau kita tidak terbuka berarti ya kita tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau kita terbuka, membuka diri, pasti akan ada perubahan. Iya, baik Pak. Berarti terbuka itu yang langkah pertama lah ya Pak yang harus kita punya. Dan akhir tahun itu biasanya juga kita buat waktu itu untuk introspeksi ya Pak ya. Betul. Terus untuk evaluasi diri gitu. Nah, selama setahun ini apa yang sudah dilakukan? Nah, apa yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri gitu Pak untuk kita bisa lebih memaknai apa yang sudah terjadi 1 tahun belakangan ini? Paling tidak introspeksi diri lah ya. Ya, pertanyaannya introspeksi diri ya bisa menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi kita ya. Paling tidak ketika kita menjalani tahun ini di tahun 2022 ini, apakah sikap ataupun langkah kita atau mungkin keputusan-keputusan kita itu sudah benar? Nah, ini pertanyaan untuk diri kita kan. Artinya kalau kita sudah benar, itu kan menurut kita kan, tapi menurut orang lain mungkin berbeda kan. Nah, kalau kita mungkin sudah melakukan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah benar? Nah, kemudian langkah berikutnya, kira-kira
apakah ada yang perlu dipertahankan? Oh ya. Ya kan? Berarti kan ada yang perlu dipertahankan atau mungkin ada sesuatu yang harus dibuang. Iya. Ya kan? Karena Pasti itu berubah-berubah ya Pak setiap tahun. Karena tadi yang pertama kan paling tidak kita memiliki mindset kita yang terbuka. Kalau kita terbuka berarti wah kita akan memiliki satu rencana ini deh tahun ini misalnya. Kalau memang kita sudah ambil track pada tahun ini, oh ini seperti ini atau langkah-langkah seperti ini. Nah menurut kita kan sudah benar. Nah ketika kita sudah melakukan itu, apakah ada sesuatu yang perlu dipertahankan ketika kita ingin maju? Ya artinya kalau sesuatu yang baik berarti kan perlu dipertahankan kan. Bahkan mungkin juga perlu dikembangkan, ya kan? Nah, kalau sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang membuat kita akhirnya tidak berkembang, maksudnya dipertahankan, ya harus dibuang, ya kan? Lebih bagus dibuang, tapi diganti dengan sesuatu yang baru, diganti dengan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir ya perlu tadi, misalnya kita harus meningkatkan diri, ya paling tidak pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita menjadikan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kan itu kan bagian dari introspeksi diri juga kan. Evaluasi diri juga. Kalau memang dalam hal ini tentu kita juga perlu juga memberikan masukan-masukan juga dari orang lain kan. Kalau untuk diri kita mungkin sudah benar, tapi untuk orang lain belum tentu begitu kan. Ya, kalau untuk diri kita bisa memahami, oh berarti kalau langkah kita misalnya masih terseok-seok, berarti ada sesuatu yang kurang bagus nih. Nah, sesuatu yang kurang bagus, pertanyaan di situ apakah sudah benar atau belum? Ataukah apakah di situ ada sesuatu yang perlu dipertahankan? Atau mungkin ada sesuatu yang dibuang? Kalau itu mengganjal, mungkin mengganjal dalam banyak hal, mungkin karir kita lah, kemudian mungkin pelayanan kita lah. Ya, kita perlu introspeksi sebenarnya sebelum masuk ikutan yang baru. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya terbuka untuk menyambut yang baru, tapi cukup terbuka untuk menilai diri sendiri, untuk mengevaluasi. Kan mungkin juga banyak yang sudahlah yang berlalu gitu, tidak dimaknai, tapi terbuka untuk diri sendiri itu penting ya Pak. Betul, Dan mungkin juga ada orang-orang yang menyambut tahun baru itu masih sepertinya khawatir begitu Pak. Nanti akan bagaimana ya tahun baru ini. Nah, gimana sih Pak kita mengatasi supaya sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir untuk apa yang di depan? Kekhawatiran itu selalu ada karena kan kita akan menghadapi masa yang di sana ada mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi orang yang baru misalnya, mungkin menghadapi pekerjaan yang baru, itu kan pasti ada. Pekerjaan yang baru biasanya ada orang yang baru, kemudian ada model atau mungkin alat-alat yang baru kalau kita bekerja di satu tempat misalnya, atau hal-hal yang baru berkaitan dengan yang tidak pernah terpikirkan. Nah, karena kita tidak tahu akan apa yang ada di depan itu, makanya akhirnya kita mengalami kekhawatiran kan. Dan kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Nah, tapi kita perlu juga untuk dapat paling tidak mengatasi adanya kekhawatiran itu ya. Yaitu misalnya kita bisa paling tidak mungkin tidak menghilangkan kekhawatiran, tetapi paling tidak meminimalisir begitu ya. Oke, atau tahu mengatasinya ya Pak ya. Kalau khawatir datang, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Kalau meminimalisir kekhawatiran dengan apa? Kalau kita orang yang percaya misalnya kan tentu kita memiliki Tuhan ya. Kita memiliki, kalau selama 1 tahun perjalanan hidup kita dalam tahun 2022 misalnya Tuhan sudah berbuat untuk kita, berarti kan kita meyakini bahwa Tuhan juga akan berbuat di tahun berikutnya kan. Nah, itu yang membuat kita akhirnya memiliki keyakinan bahwa kita terhindar dari kekhawatiran ya. Karena kita kan orang percaya kan, orang beriman. Kemudian kita perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, ini perlu. Nah, kalau kita pertama pasti meyakini akan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, yang tadi melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, berarti kita menikmati. Ya kan? Kalau kita menikmati, paling tidak kan kita menghindari juga dari kekhawatiran kan? Karena kita istilahnya enjoy gitu ya. Oh ya, enjoy. Enjoy. Jadi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, kemudian
kita juga perlu untuk menyiapkan diri dengan belajar menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ya kan pasti ada sesuatu yang baru kan, yang tadi kita harus terbuka lah. Nah, kalau kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan setiap permasalahan, setiap kondisi, kemudian setiap situasi yang ada, otomatis di situ sebenarnya sebuah tantangan untuk kita bahwa kita mampu untuk bisa mengalahkan. Mungkin kita tidak bisa mengalahkan, tapi kita bisa melewatinya. Bertahan ya, survive Pak ya, bisa survive ya. Itu juga membuat kita akhirnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita hidup dalam dalam semangat untuk bisa melakukan sesuatu dengan yakin, ya kan, sehingga terhindar dari kekhawatiran, meminimalisir dari kekhawatiran. Kemudian ini yang penting juga ketika kita meyakini bahwa Tuhan sudah berbuat tahun ini dengan planning yang ada, kita juga perlu menata kembali planning yang berikutnya. Paling tidak memiliki planning yang baik lah untuk tahun ke depan. Tidak hanya pasrah ya sudah apa yang terjadi gitu ya terjadi. Paling tidak kan kita punya target, prioritas lah. Prioritas dalam hidup kita tuh apa. Jadi kalau kita menggunakan skala prioritas paling tidak paling tidak saya harus punya target, tahun depan paling tidak saya ada kesempatan untuk cuti dan berlibur ke Bali. Nah, itu target kita kan. Menikmati healing begitu ya. Perlu ya Pak, itu juga perlu dijadwalkan itu Pak. Kalau misalnya di kantor diberikan kesempatan 1 bulan untuk ambil cuti. Karena itu juga bagian dari kita supaya kita juga tidak terlalu jenuh dengan pekerjaan. Ya, paling tidak itu tadi. Meminimalisir kekhawatiran dengan percaya bahwa Tuhan itu yang sudah memelihara pasti juga akan memelihara untuk waktu berikutnya. Kemudian melakukan bagian kita sebaik mungkin. Kemudian menyiapkan diri kita dengan belajar menyesuaikan diri dalam situasi yang ada di depan, dan juga kita memiliki planning yang baik. Nah, kalau dengan planning yang baik otomatis kita juga menghindari kekhawatiran yang ada. Walaupun harus tetap fleksibel dan mungkin kalau plannya tidak berjalan dengan baik, kita tetap harus beradaptasi begitu ya dengan segala keadaan. Beradaptasi, menyesuaikan diri kan dengan situasi yang ada di setiap zaman kan pasti berbeda-beda. Nah Pak, kan tadi kita juga sudah singgung tentang harapan baru ya Pak. Mungkin juga ada di antara kita yang kalau dikalkulasi nih Pak, setahun belakangan ini kok kayaknya lebih banyak sedihnya, lebih banyak kecewanya, atau lebih banyak menderitanya. Dan mungkin di saat itu memandang tahun baru mungkin tidak ada harapan lah seperti itu. Nah, kira-kira di saat sepertinya tidak ada harapan baru, gimana kita bisa menemukan itu di dalam Tuhan? Di saat rasanya mungkin tidak memungkinkan kita menemukan harapan di tahun baru, bagaimana kita bisa menemukan harapan yang baru ya tentunya di dalam Tuhan ya. Jadi kalau berbicara tentang kehidupan di dalam Tuhan berarti kita meyakini akan janji Tuhan yang selalu berada di pihak kita. Ya kan? Tuhan menciptakan kita, masa Tuhan tidak menjaga dan melihara kita kan? Buktinya kan kita ada sampai saat akhir tahun ini kan? Tinggal nanti beberapa saat lagi masuk di tahun 2023. Meyakini bahwa janji Tuhan akan memberikan sebuah harapan yang baru ketika kita melangkah. Satu bagian firman Tuhan juga yang memberikan kekuatan dalam hidup kita ya. Kalau kita misalnya dalam keyakinan kita akan kitab suci yang memberikan landasan, itu dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Tentang bagaimana Tuhan itu sanggup dan tidak ada rencana yang diberikan itu gagal. Nah, dalam ayat itu disebutkan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ini ungkapan seorang Ayub yang pada akhirnya dia meyakini bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan janjinya. Tidak ada sesuatu yang gagal. Cuma yang gagal kadang-kadang kita yang melihat tidak tahu skala prioritas tadi. Betul, ya kan? Karena kalau kita berpikir tentang kehidupan kita bagaimana untuk selanjutnya, kita belajar untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Kemudian kita juga meyakini akan janji Tuhan. Kemudian yang tadi kita sudah coba untuk ketengahkan di sana, bagaimana kita juga harus
mencoba untuk melakukan sebuah planning yang baik, sehingga ya walaupun ada planning yang tidak sesuai, tapi bukan berarti gagal. Mungkin belum bisa dilakukan pada tahun itu. Tertunda mungkin itu Pak ya. Jadi makanya kita mungkin ada sesuatu yang mungkin kita sudah benar, bagus. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa ada sesuatu yang mungkin itu sebuah penghalang untuk kita yang tidak baik, ya lebih bagus dibuang. Ya, dalam menyikapi segala sesuatu juga hidup kita seperti itu. Kemudian dalam kitab Yeremia, nah ini kalau kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ya, disebutkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas ya. Iya, bukan rancangan kecelakaan ya Pak ya. Tapi untuk hari jelas depan. bahwa janji Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Dia itu akan menuntun kita, memelihara kita, bahkan tidak ada sesuatu yang tidak ada harapan di dalam Tuhan ya. Tetapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Paling tidak dua bagian firman Tuhan itu juga melandasi kita ya. Bagaimana janji Tuhan itu pasti akan digenapi, sebagaimana Tuhan sudah menggenapi di tahun ini. Iya, begitu. Dua itu yang sangat menguatkan ya Pak. Betul, ya, bahwa kita bisa pegang janji Tuhan. Tuhan itu sudah menyiapkan rancangan masa depan yang baik bagi kita. Dan rencana Tuhan juga tidak pernah gagal seperti itu ya Pak ya. Nah, karena harapan baru itu hanya kita bisa temui di dalam Tuhan. Nah, apakah di tahun baru nih Pak ya, ini pertanyaan terakhir saya nih Pak ya sebagai penguatan, apakah ini pertanyaan kelima nih? Iya. Jadi untuk tahun yang baru, apa kita bisa memanfaatkan momen ini juga untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan agar lebih dalam lagi? Ya, bagaimana kita bisa manfaatkan momen tahun baru ini untuk memperbarui hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik lagi? Ya, kita perlu ambil komitmen, ya kan? Kita ambil komitmen dalam hidup kita untuk melangkah di tahun yang baru dengan meyakini bahwa Tuhan sudah berbuat di tahun yang sebelumnya, Tuhan juga akan berbuat di tahun sekarang. Komitmen artinya komitmen untuk sedia melakukan apa yang Tuhan berikan, bahkan setia kepada Tuhan. Ya, paling tidak harus ada komitmen untuk bisa melangkah di dalam Tuhan. Komitmen untuk apa? Ya, komitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang mungkin kita rencanakan lah ya. Kalau kita tidak memiliki komitmen, istilahnya untuk melangkah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, berarti ya kita asal-asalan saja. Kalau kita memiliki komitmen ya dalam hidup kita, mungkin komitmen secara pribadi juga kita perlu istilahnya meresolusi ya. Membuat resolusi. Biasanya kan di tahun baru seperti itu kan, kita perlu ada sesuatu yang baru yang kita perlu kita perlu tingkatkan pada pekerjaan kita di tahun yang akan datang. Ya, harus ada komitmen, harus ada resolusi. Berarti kalau ada resolusi berarti ada sebuah perubahan yang akan terjadi. Kan kita kan selalu berkembang ya. Pada setiap masa demi masa ada upgrade lah. Kita lihat menggunakan alat-alat sekarang, gadget aja setiap tahun selalu ada perubahan ya, ada update yang terbaru. Betul. Tahun baru nomornya sudah berubah dengan tahun yang lama kan. Jadi seperti itu. Paling tidak ada komitmen untuk kita melangkah ke depan dengan sesuatu yang baru. Melangkah bersama Tuhan tentu saja ya Pak begitu, ya. Jadi tetap baliknya tuh kepada kita begitu. Betul, ya. Nah mungkin ini Pak pesan-pesan penguatan untuk viewers Askara Channel ya Pak, menyambut tahun baru ini Pak. Ya. Jadi untuk menyambut tahun baru yang akan kita jalani dalam beberapa waktu ke depan ini, paling tidak kita meyakini bahwa Tuhan sudah berbuat di tahun ini dan Tuhan juga akan berbuat di tahun yang akan datang dengan komitmen kita bahwa Tuhan akan menolong kita, memimpin kita, bahkan membawa kita untuk lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Otti ya untuk perbincangan kita kali ini, dan pastinya kita seperti sudah membawa bekal ini Pak untuk menyambut tahun 2023. Baik, Sobat Askara Channel, terima kasih untuk kebersamaannya di program Bincang Kita. Kita ketemu lagi di tahun yang baru di Askara Channel. Terima kasih, Tuhan memberkati.